Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke, langsung saja hari ini kita mau belajar tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu kita fokuskan pada satu hal, yaitu batu bara. Apa saja sih yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita mau bahas pengertian batu bara, lalu manfaatnya, letak penambangan batu bara, dampak positif pemanfaatan batu bara, dampak negatif pemanfaatan batu bara, serta usaha mengatasi dampak negatif batu bara. Yang pertama, apa sih batu bara itu? Jadi, batu bara itu salah satu bahan bakar fosil yang terbentuk dari endapan organik berupa sisa-sisa tumbuhan yang tersimpan dalam tanah selama ratusan juta tahun. Karena terbentuknya dalam kurun waktu ratusan juta tahun, maka batu bara itu disebut sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kita lanjut ke manfaat batu bara. Manfaatnya sangat banyak. Yang pertama, sebagai sumber tenaga pembangkit listrik. Umumnya kan kita tahu kalau pembangkit listrik itu biasanya menggunakan tenaga air, tenaga uap, sama tenaga surya. Nah, ini ada pembangkit listrik tenaga batu bara. Jadi pembangkit listrik tenaga uap itu menjadi sumber utama energi listrik di Indonesia. Lah, untuk menghasilkan listrik, maka batu bara ini dikonversikan ke dalam bentuk uap panas dan menjadi sumber tenaga yang menghasilkan listrik dengan menggerakkan turbin generator listrik. Yang kedua, menghasilkan produk gas. Manfaat batu bara yang ada dalam tanah itu dapat secara langsung menghasilkan gas alam. Proses pengambilan gas alam ini biasanya itu memerlukan teknologi yang canggih. Lah, gas alami ini dihasilkan oleh batu bara murni, bisa diolah di tempat pertambangan, itu bisa juga sebagai produk, misalnya untuk bahan bakar industri atau pembangkit listrik tenaga gas, atau bisa juga solar. Nah, teknologi yang mengambil gas dari batu bara alami ini biasanya diterapkan di berbagai negara di dunia. Salah satunya di Indonesia. Ada juga di Cina, Australia, India, sama Jepang. Yang ketiga, bahan bakar pendukung produk industri aluminium. Proses pembuatan aluminium ini untuk prosesnya ini memanfaatkan batu bara. Yang selanjutnya yaitu membantu dalam industri kertas. Seperti yang kita ketahui, kertas itu terdiri dari berupa serat sel dari kayu. Nah, untuk bisa mendapatkan serat sel dari kayu itu harus memisahkan bagian serat sama dengan ukuran tertentu. Lah, batu bara di sini itu sangat baik dalam memisahkan atau menjadikan sel serat ini, karena panas yang dihasilkan batu bara itu sangat stabil dan serat yang dihasilkan itu digunakan untuk industri bahan bakunya kertas. Yang terakhir, produksi pupuk pertanian. Jadi kalau pupuk pertanian ini membutuhkan gas khusus atau pembakaran khusus, itu hanya bisa diberikan dari batu bara. Baik, kita lanjut ke letak penambangan batu bara. Ini ada 3 ya. Yang pertama, Pulau Laut Kalimantan Selatan. Yang kedua, Kutai Timur Kalimantan Timur, dan Muara Enim Kalimantan Selatan. Oke, kita lanjut ya ke dampak positif pemanfaatan batu bara. Yang pertama, meningkatkan produksi energi ya. Kalau misalnya
produksi batu bara semakin meningkat, itu bisa menjadikan jumlah produksi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga uap juga meningkat ya. Yang kedua, terbukanya lapangan kerja dan turunnya tingkat pengangguran. Ketika tambang batu bara membuka lapangan kerja baru sebagai pekerja tambang, insinyur, dan supir untuk transportasi kendaraan. Dengan begitu, lapangan kerja akan meningkat sama pengangguran akan turun. Lalu yang nomor 3, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, kita lanjut. Dampak negatif pemanfaatan batu bara itu penggundulan hutan, karena seperti yang kita tahu, tambang batu bara itu berada di perbukitan yang banyak ditumbuhi pohonan. Kalau misalnya mau mengambil batu bara, otomatis hutan harus digundulkan. Nah, ini salah satu dampak negatif ya. Yang kedua, polusi. Jika batu bara digunakan atau terjadi pembakaran batu bara, ini bisa menghasilkan polusi yang mencemari lingkungan sekitar kita. Lalu ada pemanasan global sama pencemaran, bisa pencemaran air ataupun tanah. Oke anak-anak, kita lanjut ke usaha-usaha untuk mengatasi dampak negatif pemanfaatan batu bara. Yang pertama ya, jika hutan sudah digunduli, maka kita harus cepat reboisasi, penanaman hutan ya. Lalu tidak mengeluarkan perizinan baru agar tidak menambah pengolahan sumber daya alam tambang batu bara. Jadi penambangan batu bara itu lebih dikurangi ya, lebih istilahnya pemerintah itu tidak mengeluarkan izin terhadap pertambangan batu bara ya, sehingga itu kalau seperti itu mudah untuk monitoring terhadap dampak-dampak negatifnya. Oke, sekian dari Bu Evi. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Tetap semangat. Bu Evi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.